Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, teman-teman eh, belajar tauhid rahimakumullah. Ya, insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah kajian kita ini kembali hadir ya, kembali eh, kembali kita laksanakan ya setelah eh, ya saya ya, diuji oleh Allah dengan sakit gitu. Lalu juga mungkin Bu Ai, Bu Dokter dan yang lainnya gitu ya. Nah, dan itulah kita bisa kembali lagi ya. Dulu itu memang tidak memungkinkan untuk kembali lagi ya karena masih sakit dan segala macamnya. Maka kita ucapkan puji syukur kita masih dikasih kesempatan. Nah itu Masya Allah ya. Eh, Orang Islam itu kelebihannya di sana ya. Dikasih ujian dia bersabar, dikasih kenikmatan dia bersyukur, dan dua-duanya baik bagi dirinya. Masya Allah. Itu nggak ada dapat sama yang lain. Bukannya apa-apa gitu. Pada faktanya emang seperti itu. Ya, dan susah kalau kita bilang tidak gitu. Kita melihat sendiri gitu, nggak ada lagi akidah kehidupan. Ya, akidah kehidupan ini pandangan tentang apa itu hidup, tentang apa itu manusia, apa itu alam semesta, dari mana dia datang, untuk apa dia hadir di muka bumi ini, dan kemana dia akan pergi. Yang lebih baik daripada Islam itu nggak ada. Ya. Nggak ada yang lebih baik daripada Islam. Silahkan lihat sendiri gitu. Ya, nah, Islam itu yang paling baik. Ya, jadi dikasih cobaan dia bersabar, kasih ujian dia bersabar, dikasih kebaikan dia bersyukur. Nah, ini adalah kebaikan buat kita. Um, Kebaikannya apa lagi gitu ya? Nah, Allah itu Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridallahu khair al khair ya barang siapa yang dihendaki Allah kebaikan, yatafaqahu fiddin, maka dia dikasih kefakihan dalam agama, dikasih dia pemahaman agama. Dan kita ini insya Allah dikasih pemahaman tentang agama, insya Allah ini. Ya, karena yang kita bahas ini adalah tentang Islam. Baik, teman-teman semua, insya Allah kita eh, membahas tentang kedudukan doa di dalam Islam. Nah ini eh, cocok sekali dengan apa yang ya kita alami, ya kita dalam keadaan sakit, dikasih ujian, dikasih cobaan gitu ya. Lalu sekarang kita diminta gitu ya untuk memahami eh, bagaimana sih hakikat berdoa gitu Mas. Jadi ketika ujian itu kan kita berdoa ya, meminta kepada Allah. Tapi bagaimana hakikatnya? Nah, yang kita ini kan. Tapi sebelum itu kita akan membahas ya tentang eh, kewajiban berdoa. Ya, ini yang paling penting terlebih dahulu tentang kewajiban berdoa. Dalam surat ya Ghafir ayat 60 Allah SWT berfirman wa qala rabbukum ud'uni ya astajib lakum ya. Dan Allah berfirman dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, um, syariat yang namanya syariat itu ada namanya khitab ya. Khitabus syar'i ya. Ya, ada namanya seruan ya. Seruan kepada syariat. Oleh siapa? Oleh asyari'. Asyari' itu siapa? Yang pembuat syariat. Siapa pembuat syariat itu adalah Allah. Maka ketika ada perintah ya, maka para ulama itu eh, membuat kaidah untuk mencari tahu apakah perintah itu wajib, apakah itu perintah tersebut sunnah, ya, atau itu hanya mubah saja, ya. Dan kalau ada larangan, apakah larangan itu makruh, ya, dan atau mungkin larangan tersebut sampai kepada suatu keharaman. Nah, apa apa yang menjadi ini di sini?
bahwasanya yang namanya berdoa tersebut ini jelas adalah sebuah perintah. Nah, tapi apakah perintahnya itu wajib atau hanya sunnah berdoa? Maka kalau kita lihat ayat ini menerangkan ya kewajiban dari berdoa, ya kewajiban dari berdoa. Ya, Allah SWT berfirman ya, pertama ada perintah, ud'uni astajib lakum. Dan orang banyak hanya membahas masalah bahasanya Allah tuh pasti akan mengabulkan doa. Tapi di sini ada satu hal yang benar-benar harus kita pahami. Ada kata Allah yang berikutnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku dalam beribadah kepadaku, an ibadati, dalam berdoa kepadaku, kata Allah. Apa kata Allah? Saya dahuluna jahannam dakhirin. Maka akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada khitab. Nah, para ulama itu seperti ini. Kalau ada perintah, lalu ada ancaman untuk tidak melaksanakan perintah tersebut, maka itu apa? Hukumnya jadi wajib. Ya. Nah, sini sudah jelas-jelas bahwasanya yang namanya berdoa tersebut, ya, diperintahkan oleh Allah, tetapi Allah mengancam orang-orang yang tidak berdoa kepadanya, yang menyombongkan diri dalam menyembah Allah, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam dan dalam keadaan hina dina. Maka teman-teman sekalian ya, yang namanya doa tersebut atau berdoa kepada Allah itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, wajib berdoa kepada Allah. Apapun keadaannya. Mau senang, mau susah gitu ya. Jadi setiap sholat itu wajib hukumnya berdoa. Jadi bukan hanya dalam keadaan ketika memerlukan Allah saja, tidak. Ya. Nah, dan ini mungkin sudah pernah saya terangkan bahwasanya namanya nilai perbuatan ada 4 ya. Jadi berdoa tersebut bukan hanya dalam keadaan kita tuh perlu, tidak gitu. Ya. Ya, berdoa itu haruslah dalam keadaan setiap saat, apakah dikabulkan oleh Allah atau tidak gitu. Ya, maka saya harus bilang hukum perbuatan itu ada 4. Yang pertama itu ada yang namanya perbuatan yang bernilai, bukan hukum perbuatan, nilai perbuatannya. Qimatul amal ya. Nilai perbuatan itu ada 4. Yang pertama bernilai madaniyah atau materi. Yang kedua bernilai akhlak. Yang ketiga bernilai kemanusiaan. Yang keempat itu bernilai ruhiyah. Nah, doa ini termasuk perbuatan yang bernilai ruhiyah, bukan bernilai materi. Jadi berdoa itu terus ya, dengan doa tentu tidak akan mendatangkan yang namanya materi. Ini harus kita pahami. Doa ini adalah bentuk perbuatan ubudiyah, bentuk perbuatan penghambaan kepada Allah ya, sebagai wujud ya eksistensi kita sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah. Di sini harus kita pahami tempatnya doa. Maka dari sini doa itu adalah wajib ya, setiap saat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, bukan karena kita hanya sedang perlu, apalagi kalau lagi perlu. Di sini harus kita pahami. Maka kini sekarang kita harus memahami bagaimana permasalahan di dalam masalah berdoa ini, apa yang terjadi kesalahan pemahaman di sebagian kita ya, sebagian masyarakat ya. Ya, tadi saya terangkan, nanti mungkin bisa dijelaskan lagi ya tentang nilai perbuatan tersebut. Di mana sih tempatnya doa? Nah, karena tidak memahami doa itu adalah sebuah kewajiban sebagai bentuk eksistensi kita sebagai makhluknya Allah, ya, lalu juga tidak memahami nilai-nilai perbuatan doa tersebut adalah ruhiyah, bukan materi, ya, bukan akhlak, bukan juga kemanusiaan, maka umat ini menjadi salah pemahaman di dalam memahami doa.
Yang pertama, permasalahan pertama. Sebagian umat Islam memahami bahwasanya doa itu dapat dijadikan sebagai jalan atau thariqah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Jadi doa itu sebagai apa ya? Sebagai solusi gitu ya. Doa saja, solusi saja. Ya, di dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Sehingga apa yang terjadi? Bahkan mereka mengandalkan doanya sendiri. Ya, jadi hanya dengan doa saja diandalkan. Bahkan meminta kepada orang-orang soleh ya agar didoakan. Itu boleh sebenarnya. Tapi permasalahannya dia tidak berusaha gitu. Enggan dia berusaha, enggan dia berikhtiar. Ya, upaya yang ditempuhnya hanya berdoa kepada Allah. Yang mereka harapkan itu adalah keajaiban ya. Ada keajaiban ya dari doa. Ya, ini biar jelas terlebih dulu permasalahan pertama. Ya, permasalahan pertama. Nah, di sisi lain ya, ada umat Islam yang bagaimana? Yang malas dia berdoa. Jadi ini jadi dua ekstrim ya. Kenapa? Karena ini kita sudah berdoa misalnya kan ya, lalu nggak nampak juga dikabulkan gitu. Ya, sehingga nggak yakin doanya itu akan dapat menyelesaikan masalah hidup yang dihadapinya. Ya, bahkan mereka berhenti berdoa, bahkan menganggap nggak ada ini efeknya doa. Ini di sisi yang lainnya. Dan kalau mereka berdoa hanya sebatas masalah formalitas belaka. Ya, jadi kita lihat orang-orang habis sholat itu bergegas buru-buru nggak mau berdoa. Ya, ini hanya formalitas saja. Ya, yang penting apa? Mereka sudah berdoa dan berharap dan tidak terlalu berharap doanya akan dikabulkan. Ini sudah berdoa. Lalu apa? Yang mereka fokuskan hanya masalah ikhtiarnya, masalah usahanya. Kalau nggak usahawan akan dapet doa, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kedudukan doa tadi? Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwasanya doa tadi adalah kewajiban. Nah, Rasulullah SAW bersabda, yang namanya doa tersebut adalah muhul ibadah. Otaknya ibadah, doa muhul ibadah. Doa itulah otaknya ibadah. Ya, yang paling utama. Karena sebenarnya hakikatnya kita beribadah itu meminta kepada Allah. Ya, dalam Al-Fatihah itu kayak gitu ya. Kita baca 17 kali Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadalah kami beribadah ya. Kepada kami minta tolong gitu. Hakikatnya kayak gitu. Salat itu adalah bentuk penghambaan ya untuk meminta kepada Zat yang Maha Tinggi. Kan sebenarnya Allah tuh itu sebenarnya. Ya, hakikatnya ada dalam kehidupan manusia ini karena dia yang sebagai penolong. Cuman cuman sebagian dari manusia tersebut tidak meletakkan diri mereka pada tempatnya di hadapan Allah. Nah itu. Jadi Allah itu Zat yang Maha Tinggi, Zat yang Maha, ya pokoknya Zat Allah segala-galanya gitu. Nggak ada, karena ada alam semesta ini, jangankan kita manusia, alam semesta ini dengan berbagai banyaknya ciptaan Allah itu nggak akan ada kalau tidak adanya Allah. Dan Allah hanya dengan satu perkataannya kun fayakun maka jadi. Ya, dialah zat tempat semuanya bergantung gitu. Jadi ketika diciptakan manusia di muka bumi ini, ya sebagai penghambaan, ya karena manusia itu butuh ya, dikasih garizoh, ya, dikasih insting untuk bertahan hidup, untuk survive gitu. Tentu dia memerlukan pertolongan Zat yang Maha Tinggi tadi. Nah, itu hakikatnya sebenarnya. Maka doa muhul ibadah. Ya. Doa itu otaknya ibadah. Ya, hakikat dari segala-galanya itu. Salat itu sebenarnya adalah bentuk doa juga, tapi sebagai formalisasi penghambaan dalam peribadatan kepada Al-Khaliq ya, salat itu. Ya, tapi hakikatnya itu adalah untuk meminta kepada Allah, untuk penghambaan. Nah, apa kata Rasulullah lagi? Laisa syai'un akhramu, ya, tidak lebih mulia
dari sesuatu apapun Allah di sisi Allah minat doa daripada doa. Ya, daripada doa. Nah, berikutnya lagi Rasulullah bersabda bahwasanya malam yas'alillah yaqdab alaih, ya. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya. Jadi ini jelas bahwasanya nama doa adalah kewajiban, ya, karena ada khitab, ada ancaman, ya. Ya, ada perintah lalu ada ancaman tidak melaksanakan perintah tersebut maka dia wajib jatuhnya, ya. Ya. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, sallallahu min fadlihi fa innallaha yuhibbu ayyus'al. Ya, mintalah kepada Allah akan kemurahannya. Ya. Karena sesungguhnya Allah senang apabila dimintai sesuatu. Jadi Allah itu senang diminta. Ya. Karena pada hakikatnya memang Allah itu maha kaya. Ya. Allah itu segala-galanya seperti saya bilang tadi. Nggak ada yang bisa ini, ya. Jadi kalau kita memahami hakikat yang namanya Al-Khaliq, hakikatnya penciptaan, ya. Jadi seluruh manusia tersebut kalau memahami hakikat dirinya, hakikat alam semesta dan kehidupan, pasti dia akan bertemu dengan Allah gitu. Nggak akan ada yang nggak perlu dia berakidahkan muslim, ya. Karena secara akalnya kalau dia mau menganalisa alam semesta manusia dan kehidupan ini pasti dia akan bertemu dengan namanya Sang Pencipta. Nah, Sang Pencipta yang tidak terbatas, ya, yang tidak punya awal dan tidak punya akhir, ya. Karena tidak mungkin yang namanya Al-Khaliq tersebut punya awal dan punya akhir. Karena sesuatu yang diciptakan itu pasti lemah. Nah, Allah itu tidak lemah gitu, ya, maha kuat, ya. Dan kita ini Masya Allah dikasih akal yang terbatas sebenarnya untuk memahami itu, dan itu cukup buat kita untuk penghambaan kepada Allah. Ya, cukup penghambaan gitu. Nggak perlu yang lebih-lebih dari itu. Nggak perlu kita memikirkan ngapain Allah segala macam. Karena nggak mampu kita. Akal kita itu tidak mampu, tapi akal kita itu dikasih kemampuan untuk memahami siapa itu Al-Khaliq. Ya, keberadaan Al-Khaliq, kehebatan Al-Khaliq. Tapi untuk lebih dari itu nggak mampu, ya. Jangankan untuk itu aja lah. Untuk besok hari kita ngapainnya kita nggak mampu untuk mikirkan kadang-kadang, ya. Sering gitu, ya. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Ya, mamin muslim, ya, dan tidak ada pun seorang muslim pun, ya, yang mana ya doa bida'watillah, yang berdoa kepada Allah, ya, illa atahullah, ya, kecuali dikabulkan, iya, ya, dikabulkan atasnya doanya. Lalu apa? Dijauh, ya, atau dijauh, ya, au sarrafa anhu minasyur'i mislih, ya, atau dijauhkan satu keburukan musibah yang serupa. Sini dikatakan bahwasanya tadi kalau dikatakan Allah itu senang diminta, ya, senang kita maka setiap berdoa pasti akan dikabulkan. Nah, ini, ya, pasti akan dikabulkan. Ya, apakah yang diminta itu dikasih atau yang dijauhkan dari keburukan atau musibah yang serupa. Jadi kalau doa kita nggak dikabulkan itu pasti ada sesuatu yang dikasih yang lain, ya, nggak harus sama. Karena Allah lebih tahu mana yang lebih baik buat kita. Nah, ini firman Allah, ya, mamin muslim yad'u bi da'wati laisa fiha ismun, ya, wala qati'atun illa atahullah biha ihda salasin, ya. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa dan memutus hubungan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan kepadanya satu di antara tiga hal. Yang pertama tersebut adalah imma ayyu'ajila lahu da'watahu, dikabulkan doanya, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah, atau ditangguhkan pada hari kiamat, sampai hari kiamat, wa imma ayyusarrifa anhu su'a misliha, ya, atau dijauhkan dari satu keburukan atau musibah yang serupa. Jadi ada tiga, ya,
Jadi seorang muslim yang berdoa kepada Allah, yang doa tersebut tidak mengandung dosa dan tidak memutus hubungan silaturahmi, ada 3. Kabulkan doanya, ditangguhkan pada hari kiamat, atau dijauhkan dari suatu keburukan atau musibah yang serupa. Nah, ya. Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal-awal. Bahwasanya ya siapa doa itu adalah perintah, suatu kewajiban, siapa yang berdoa kepada Allah maka Allah akan kabulkan. Tajib lakum. Nah, kata Allah, ya, barang siapa innallazina yastakbiruna an ibadatih, barang siapa yang sombong dia dalam menyembah Allah, kata Allah, sayadkhuluna jahannam, Allah lemparkan dia ke neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan terhina, dalam keadaan hina dina. Jadi berdoa itu tersebut adalah suatu kewajiban ya yang harus yang harus kita laksanakan. Jadi bagaimana kita menempatkannya nanti? Nah, di sini kita akan pahami dari ayat-ayat ini nanti ya. Allah telah dalam firman ya, wa iza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah, fa inni qarib, sungguhnya aku ini dekat, ujibu da'wata, dan aku mengabulkan permohonan ya, da'watat da'i ya, orang yang meminta, iza da'ani, ketika dia memohon kepadaku, kata Allah ya. Dan apa kata Allah? Falyastajibu li ya. Dan maka hendaklah mereka itu memenuhi. Nah, ini yang terlebih dahulu ya, falyastajibu li wal yuminu bila'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka segera memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi falyastajibu li ya, penuhi dulu kewajibanmu gitu, istilahnya seperti itu. Nanti kita akan masuk di yang terakhir, syarat-syarat bagaimana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ya dikatakan bahwasanya yang akan memperkenankan doa ya, dan yang akan menghilangkan kesulitan dan kesusahan dan menjadikan di muka bumi ini, Masya Allah ya, Allah itu menyatakan ya, apakah ada sesuatu selain Allah gitu. A'ilatun ma'allah ya, apakah ada segala sesuatu yang di muka bumi ini yang akan mengabulkan doa, menghilangkan kita dari kesulitan, yang menghilangkan kita dari kesusahan, menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yang mengadakan kita di muka bumi ini, apakah ada sesuatu itu selain daripada Allah? Jawabannya tidak, pasti tidak ya. Nah, maka kata Allah, qalilan ma tazakkarun, sangat sedikitlah kamu mengingatnya. Ini mengingat Allah itu sangat sedikit, tidak paham kita yang hanya ingat ini aja. Karena sebenarnya Abu Bakar tuh pernah menangis ya. Lalu ketika beliau jadi khalifah atau ketika masih hidup Rasulullah, lupa saya. Tapi beliau pernah menangis. Lalu ditanya gitu, kenapa menangis gitu ya? Karena beliau tuh sangat paham sebagian besar umat ini menjadikan Allah itu seperti makanan gitu. Baru ingat Allah kalau baru makan kalau sudah lapar, baru ingat Allah kalau sudah perlu. Sementara kalau kita memahami kita ini sebagai hamba, kewajiban mengingat Allah itu adalah setiap saat. Makanya nama zikir itu ingat kepada Allah. Ada yang sebut dengan ijra' silabillah, kesadaran hubungan dengan Allah, sehingga itu berpengaruh terhadap perbuatan kita, apa yang kita lakukan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya allazi yahmiluna al-arsy, ya, orang-orang yang memikul ars, ya, maksudnya para malaikat, ya, wa man haulahu, ya, dan yang ada di sekelilingnya. Jadi para malaikat yang ada sekelilingnya. Jadi ada malaikat yang memikul ars, lalu ada yang di sekelilingnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ya, mereka tersebut bertasbih, yusabbihu ya, memuji Tuhannya, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lillazina amanu,
Dan mereka tuh memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Oh, Masya Allah. Jadi mereka tuh, malaikat juga berdoa. Malaikat saja berdoa. Apakah doa malaikat? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman fa'fir lillazina tabu wattabu sabilaka wa qihim azabal jahim, ya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, Rabbana, ya. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat, ya, dan mengikuti jalan Engkau, ya. Watabu sabilika, ya. Dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Jadi malaikat pun juga berdoa. Dan Allah menyatakan ya, dan doa mereka, ya Rabbana wa adkhilhum jannati, ya Tuhan kami, dan masuklah mereka ke dalam surga adnin, jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zuriyatihim, ya. Dan jadikan kepada mereka orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka, ya, dan keturunan mereka, innaka antal azizul hakim. Nah, engkau lah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah malaikat yang berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman semua, apa itu doa? Pertama, doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan ini ada suatu kewajiban. Maknanya apa? Bahwasanya Allah tersebut memerintahkan kita untuk setiap muslim untuk berdoa baik di kala sempit maupun lapang, di dalam hati maupun diungkapkan. Dalam segala keadaan itu wajib berdoa tetap gitu. Wajib berdoa. Jadi bukan dalam keadaan kita membutuhkan gitu. Tidak hanya dalam keadaan itu, apalagi dalam keadaan seperti itu. Ya. Wajib kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah satu-satunya zat yang dapat mengabulkan doa, bukan yang lain. Dan malaikat juga memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus terlebih dahulu. Jadi berdoa itu setiap saat gitu, setiap saat. Dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun gitu. Ya. Makanya kalau kita baca tentang risalah doa itu, para sahabat itu yang kecil-kecil pun juga minta doa. Walaupun yang kecil itu kan sebenarnya nggak masalah besar ya. Ya, bukan masalah besar. Tapi ini karena hakikat memahami yang namanya doa itu tersebut adalah ubudiyah, ya, sebagai bentuk amal yang bernilaikan ruhiyah. Nah, namun yang perlu dipahami juga bahwasanya doa itu tidak dapat mengubah ilmu Allah. Ya, ilmu Allah itu adalah sunnatullah yang ada gitu. Nggak bisa, doa itu tidak akan bisa mengubah apapun, ya, yang telah ditetapkan Allah. Tidak dapat menolak qada Allah dan tidak dapat mencabut qadar Allah. Qada Allah itu Allah sudah menentukan kapan terjadinya gempa, apa yang terjadi segala macam itu sudah ditetapkan oleh Allah. Lu juga tidak dapat mencabut qadar Allah. Qadar itu apa? Ya, maka kita beriman kepada qadar dan qadar. Qadar itu misalnya kayak air. Air itu mendidih 100 derajat Celcius, ya. Membeku 0 derajat pada 0 derajat, ya. Apalagi manusia itu tidak bisa terbang tanpa alat bantu, ya. Manusia tidak bisa tembus dinding gitu. Jadi saya berdoa, ya Allah, saya mau bisa tembus dinding. Itu nggak akan pernah bisa terjadi, ya. Sehingga apa? Jadi kadar Allah itu nggak akan bisa dirubah karena itu sudah ketetapan dari Allah, ya. Allah sudah menetapkannya seperti itu. Kecuali mukjizat itu bukan karena doa, karena Allah yang memberikan mukjizat, ya, beda, ya. Nggak ada itu para nabi itu meminta seperti itu, tidak gitu. Ya, tapi itu adalah khusus para nabi. Ini kita sebagai manusia ini. Ya. Sehingga apa? Doa tidak dapat merubah hukum sebab musabab. Kita, ya, namanya ujian. Oh ya, atau mahasiswa ujian, ya, yang saya lihat. Mahasiswa ujian, ya, yang diuji itu adalah pengetahuan yang telah dipelajarinya. Agar dia bisa menjawab ujian, tentu dia harus menghafal pengetahuan tersebut
ya, untuk bisa dia menjawabnya. Maka kalau dia tidak belajar, dia tidak menghafal, ya, lalu dia berdoa saja, itu tidak akan mengubah hukum sebab musabab. Ya, tidak akan mengubah. Ini harus kita pahami. Ya, tadi makanya saya bilang, dan makanya kalau ada cerita-cerita keajaiban, ada sih keajaiban doa, tapi tetap tidak akan mengubah hukum sebab musabab, ya. Karena banyak lagi yang lain, nanti kita akan lihat, ya. Ya, keajaiban doa itu ada, tapi tidak mengubah hukum sebab musabab. Dan kita akan melihat bahwasanya, ya, Allah itu mempermudah. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa seseorang ketika dia sudah melakukan hukum sebab musabab, tapi dia tidak, ya, belum sampai dia 100% mengandalkan hukum sebab musabab, Allah mempercepat kehadirannya. Nah, jadi Allah tuh melihat mana yang bersungguh-sungguh, ya. Sebagai hamba dia berdoa, lalu dia tetap berusaha. Itu yang ya, pemahaman saya bagaimana doa itu bisa jalan, ya. Oleh karena itu, doa tidak boleh jadikan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Ya. Pemahaman semestinya, ya, kalau kita berdoa, ya, doa itu, ya, sebagaimana kita berbicara qadar dan qadar, ini harus kita pahami, doa itu ada dalam dua lingkaran. Lingkaran yang menguasai manusia dan lingkaran yang dikuasai oleh manusia. Dikuasai manusia kita mampu untuk melaksanakannya. Yang menguasai manusia itu enggak di luar lingkaran yang tidak kita kuasai. Apa itu tentang dikabulkannya doa? Itu adalah datang dari Allah semata. Ya. Maka kalau dari Allah semata itu kemungkinannya hanya 3, ya. Dikabulkan sesuai permintaan, ditunda di akhirat jadi pahala, atau diubah Allah kepada yang lain, diselamatkan kepada yang lain. Ya, berapa banyak orang, dan itu bisa kita lihat berapa banyak dari kita mungkin kita berdoa sesuatu lalu nggak dikabulkan oleh Allah, ya, dikabulkan oleh Allah. Lalu kita lihat ada orang yang dikabulkan seperti itu, ini akibatnya seperti itu. Dan kalau dikabulkan mungkin kita nggak akan kuat juga, gitu. nggak akan mampu menghadapinya, gitu. Ya, akan mampu menghadapinya. Itu sebagai contoh. Nah, perlu saya kasih contoh nyata nanti jadi masalah pula. Tapi kenyataannya seperti itu. Ya, nah, mampu dia menghadapinya, gitu. Mungkin dia pengen dulu berdoa jadi pejabat, gitu. Tapi setelah tahu bahwa teman-teman pejabatnya nggak mampu menghadapi godaan dunia, gitu, dia bersyukur. Ada yang seperti itu. Lalu apa lagi? Ya, dalam lingkaran yang kita kuasai, karena ini adalah perintah Allah, maka wajib kita lakukan sebagai bagian dari ibadah. Nah, ini yang pemahaman yang harus kita pahami. Bahwasanya doa itu bukan masalah dikabulkan, tidak dikabulkan. Ya. Doa ini adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah berhenti berdoa, maka salah pemahamannya. Ya. Berhenti berdoa. Kenapa? Karena nggak dikabul-kabulkan oleh Allah. Ya, mungkin ada yang pernah berhenti berdoa nggak ya? Saya dulu pernah. Ya, karena nggak paham. Ya, alhamdulillah sudah paham nggak? Saya doain terus, gitu, ya. Nggak pernah berhenti berdoa dan senang berdoa, gitu, ya. Tapi kalau nggak paham tuh, karena dikabulkan lalu kita berhenti berdoa, gitu. Nah, ini kesalahan kita. Gitu. Yang dikuasai kita tuh ini perintah dari Allah sebagai bentuk kita nih eksistensi kita sebagai makhluknya Allah. Nah, Allah itu sebagai Al-Khaliq, sebagai bagian dari ibadah. Tujuannya apa? Mencari pahala, gitu. Nah, tadi sudah kewajiban, ya. Kalau nggak berdoa dia dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Ya. Ya, dalam keadaan apa? Dalam keadaan dakhirin, ya, dalam keadaan hina dina. Nah, maka kalau nggak kita berdoa, kita akan berdosa dan ini akan dihisab oleh Allah. Maka pemahaman doa dalam dua lingkaran tadi yang dikuasai manusia dan yang menguasai manusia, bahwasanya berdoa itu sebelum, selama, dan sudah ikhtiar. Jadi doa itu setiap saat. Sebelum ikhtiar berdoa, sedang ikhtiar berdoa, selesai ikhtiar berdoa, hakikat gitu kan. Karena hakikat doa itu, ya, seperti saya bilang tadi, bukan hanya karena kita butuh, dan Masya Allah, ya. Jadi Abu Bakar tuh menangis gitu, karena memahami sebagai manusia itu menganggap Tuhan itu seperti makanan, gitu, lapar ini, tapi kalau nggak lapar nggak ingat. Sementara sebagai hakikat sebagai hamba itu tidak seperti itu, gitu. Ya. Oleh karena itu berdoa setiap saat.
sebelum ikhtiar, selama ikhtiar, sesudah ikhtiar, kayak gitu, karena setiap keadaan. Dalam lingkaran yang menguasai manusia dan dalam lingkaran yang dikuasai manusia seperti ini bentuknya, bahwasanya keyakinan bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa kita. Jadi Allah akan mengabulkan doa kita, ya, dan selalu akan membantu kita memunculkan semangat dalam berikhtiar. Jadi kita jadi semangat kita untuk berikhtiar, karena Allah pasti akan mengabulkannya. Nah, karena kita selalu berdoa, karena kita selalu menjaga diri. Ya. Lalu apa? Di dalam yang kita kuasai, akibatnya apa? Senantiasa kita terikat dengan syariat Allah. Ya, karena syarat dikabulkan doa tadi kan, laksanakan dulu kewajiban kita, nanti kita akan masuk ya. Dan itu senantiasa terikat dengan sunatullah. Jadi kita terikat dengan syariat, terikat dengan sunatullah. Nah, ini akan bersemangat nih kita berikhtiar. Ya. Semangat kita berikhtiar ini. Karena apa gitu? Semangat kita berikhtiar, semangat kita taat. Makin taat kita, makin kuat kita berikhtiar. Karena kita memahami sunatullah, memahami kaidah sebab akibat, dan menyebabkan kita tidak mudah putus asa karena bagi Allah semuanya gampang. Nah, ini dua hal ini. Maka kata orang ya, berusaha dan berdoa itu benar ya. Tapi walaupun kayak gitu banyak yang masih salah memahami. Anda sudah berusaha lalu berdoa, ya tidak seperti itu. Ya. Nah, tujuan berdoa ya, pertama untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mendapat pahala dari Allah sebagai amal ibadah dan manifestasi kedudukan kepada Allah. Nah, ini yang saya bilang. Sebagai bentuk ya, eksistensi kita ini makhluk, Allah itu sebagai al-Khaliq. Ya. Nah, dan juga untuk memenuhi suatu kebutuhannya baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Nah, ini memang kita harus meminta kepada Allah, dan juga doa dapat menghilangkan rasa sedih. Nah, ya, ini sebagai yang bisa didengar sebagai suatu ya, diambil dari YouTube. Silakan didengarkan Bapak Ibu. It's a very touching story. It also shows the love of Allah subhanahu wa ta'ala, the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Never ever underestimate the power of Allah. You know, there was a sheikh who mentioned this in Saudi Arabia, and there was a doctor that visited him from Pakistan and told him a story that happened to him. So he says, what happened to me? He says, the doctor who's speaking is a top neurologist, one of the top doctors in Pakistan, or, you know, a very, very good doctor, very hard to meet. It's said that perhaps you would have to wait months on end before you can get an appointment to see him. So what happened is, he says, I was flying from one city to another, a very busy man, flying quite often within the country and perhaps even outside. And he says, suddenly, the clouds built up. Huge clouds, and the lightning started striking, and it started pouring, and there was lots of turbulence, and one of the engines was struck, and it was damaged. So we had to land. And so what happened is, the landing was at a nearby little airport or a little strip and so on. And when they landed there, it was a remote area. How are you going to repair this aircraft? A few people who were on it, it was a small plane. They were, quite surprised because they landed in such a remote place. No one's there to repair it. They would have to wait, definitely. So the doctor asked the captain or the pilot that, you know what, how long are you going to be? He says, no, we're going to be quite long. Well, I need to get to that area. Look, he says, it's just a 3-hour drive by vehicle. So why don't you just go by road? You know, you can go there and get there. He says, okay, good idea, because this is going to take long. So he decides to go on one of the tri-shows, you know, in Pakistan, one of the areas, wherever it was, and he jumped in. And as they started progressing, the clouds built again. And the lightning was striking, and the rain started pouring. And it was pouring so much that their vehicle could not move much more because of the mud and because of everything else. And so it was quite an open area with a bit of farmland. And after a while, they realized, look, we're not getting anywhere. There's a little house here. Why don't we just go there? We can read our salah. Perhaps we can, see, or have a bit of a meal or whatever else. And they decided to knock the door. Strange people, strange land, far off, out in the rurals. And so he knocks the door,
and he's got his little bag and everything, and he walks in. An old lady happened to answer the door after a while, and they spoke to her saying, look, this is what has happened, and we're going from so-and-so to so-and-so, and we just want a place, we want to read salah and so on. And she said, no problem, you can come in. She had a little mufalla, a little sajjada, and she had a little baby on the side, or not a baby, but a child. And the child, every little while, she's actually checking on the child, and she's sitting on that mufalla, making dua and reading her own salah. These people fulfilled their salah, did whatever they had to. And when they were about to leave, they spoke to the old lady saying, thank you very much, jazakumullah khair, and so on. And, we're going, what's happening to this child, So the woman says, look, the child is an orphan. The child is unwell, not well at all, very sick. And we've been to all the doctors around. And subhanallah, I'm the grandmother of this child. The doctors have told us that there is only one specialist around who can help this child. And we tried to make an appointment, but they asked us to come 6 months later. And it's far away. I've been making dua to Allah ever since that day. Ya Allah, make it easy for us. Child is sick. Make it easy for us, Ya Allah. So, he says, what's the name of that specialist? So the granny says, Dr. Ishan. Immediately, this doctor burst into tears. He burst into tears. Straight away, he burst into tears. Why are you crying? Your dua has just been accepted. For your dua, the thunder came, the lightning came, the engine struck, we came down, we came on the road, the rain came again and stopped us and so on. And do you know what? The rain only stopped after the question was asked. Now it happened. And now the woman starts crying. Subhanallah. And the doctor himself is telling the story saying, that was me. It happened to me, he says. And he says, I learned that Allah's armies are beyond limits. Allah uses whatever he wants to get what he wants done. Where in the wildest of the dreams of this person would they have felt or believed that the top man, whom it is semi-impossible to see without big appointments, would actually be driven all the way to the door, knock the door, come in here, read some salah, and they would have to serve the child here. And you see, wallah, it brings tears to the eyes. But the reason I share it with you, every one of us has needs for Allah, subhanahu wa ta'ala. Just keep calling. Just have yaqeen. Have conviction. If it is meant, it will definitely come in your direction. We use the term by hook or crook, but I don't want to use that today. I want to tell you, by the mercy and power of Allah subhanahu wa ta'ala, it will happen. It will come to pass. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us. Ya, Masya Allah ya. Jadi ya, keajaiban doa itu ada, Bapak Ibu rahimahullah. Ya, Allah itu Maha Pengabul doa. Memang hakikat Allah itu ya untuk mengabulkan doa kita. Tapi itu ya, kalau kita memahaminya lagi, kita menempatkannya bahwasanya kewajiban kita itu adalah berdoa kepada Allah, ya. Dan itu akan dihisab. Di sana tempatnya. Jadi yang salah itu adalah ketika kita berdoa, lalu berhenti berdoa karena nggak dikabulkan Allah, itu salah sekali. Salah kita memahami hakikat doa itu apa. Ya. Malah ada yang ya jadi kufur, dan itu sangat berbahaya ya. Marah sama Allah gitu. Itu sebenarnya pemahaman yang ya itu tidak sesuai dengan pemahaman Islam, tidak memahami hakikat kita ini manusia itu apa, hakikat Allah itu apa. Nah, jadi kalau dikabulkan Allah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pemenuhannya pun akan berjalan dengan hukum sebab musabab. Jadi nenek tadi itu kan sudah diusahakannya pergi berobat, ya, lalu dia tidak punya lagi jalan lagi yang lain gitu, bosnya harus menunggu 6 bulan. Tapi karena dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah ya Allah, anak ini lagi sakit, mudahkanlah ya Allah gitu kan. Tetap selalu berdoa walaupun sudah ada vonis 6 bulan lagi baru bisa ketemu dokternya, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Nah, kalaupun tidak dipenuhi, maka tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk-bentuk doa tersebut Bapak Ibu rahimakumullah ya, boleh dengan bentuk apapun ya, yang dikehendaki ya, dalam hati maupun dengan lisan, dengan kalimat apapun ya, tidak mesti terikat dengan suatu doa tertentu,
boleh juga meniru doanya orang lain, tetapi yang paling utama, yang paling afdal tersebut adalah mengikuti doa sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, silakan buka Al-Quran itu di Google pun juga ya, doa-doa dalam Al-Quran dan Hadis itu banyak. Ya, nanti saya bisa share ya bagi yang mau. Nah, yang pertama ya, ini syarat dikabulkannya doa ini banyak sebenarnya. Sebenarnya paling gampang itu kalau kita taat, tentu Allah senang pada kita. Ya. Ya, kalau kita taat, tentu Allah senang kepada kita, dan Allah kalau kita meminta Allah akan mengabulkan. Ya. Ya. Tentu dengan syarat tadi ya, syarat bahwasanya kita melaksanakan kaidah kausalitasnya terlebih dahulu, ya, untuk tercapainya yang kita inginkan. Jadi ya, berdoa ingin naik haji gitu ya, tapi tidak ada menabung untuk naik haji gitu. Tapi berdoa untuk naik haji dia berusaha menabung, lalu juga bisa dia berusaha nanti mendaftar kalau ada misalkan pergi haji yang gratis gitu ya, atau menjadi pembimbing umroh segala macamnya sehingga nanti dia bisa jadi. Nah, itu kan adalah usaha-usaha yang dilakukan. Tapi dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah untuk naik haji segala macam seperti itu. Ada usahanya. Nah, ini ada beberapa ya, ada beberapa syarat ya untuk dikabulnya doa ya. Yang pertama ini ya, Allah tuh bilang ini ya, mengingat Allah ya, bersyukur ya, mengingat Allah ya, jadi mempunyai idrak silabilah yang kuat gitu ya, kesadaran hubungan dengan Allah yang kuat ya. Kemudian aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ya, memenuhi janji kita, memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan penuhi keinginan kita. Jadi kita penuhi dulu apa yang dimintakan oleh Allah kepada kita. Jadi mengingat Allah, bersyukur kita atas apa nikmatnya. Kemudian ya, ini adalah sebuah hadis ya. Sebuah hadis begini ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyib, sungguhnya Allah itu thayyib, la yaqbalu ila thayyiban ya. Dan Allah tidak akan menerima yang baik pula. Wa innallaha amaral mu'min bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang mukmin seperti perintahkan kepada para rasul. Faqala ya, yang mana Allah itu berfirman ya, kepada para rasul tersebut, ya ayyuhar rasul, kullu min thayyibati ya, makanlah dari yang baik-baik, ya, makanlah dari yang halal-halal, yang thayyib ya. Wa'malu sholihan, dan beramal solehlah, ini bima ta'maluna alim. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman, wa qala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatin ma razaqnakum ya, makanlah dari yang baik, yang halal, dari apa yang kami rezekikan kepada kamu. Lalu Rasulullah ya, ini kan hadis ya dari Rasulullah, bahwasanya kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, summa zakara rajulun ya, lalu bercerita bahwasanya ada seorang laki-laki yang mana dia itu yutilu safar, yang berjalan jauh safar dia, asta'aza akhbara yamudu yadaihi ya, jadi dia telah lama berjalan jauh gitu ya, sehingga rambutnya kusut gitu, masai berdebu ya, tangannya itu gitu. Lalu dia yamudu yadai ila sama, lalu dia mengangkat tangannya ke atas. Mengangkat ke atas lalu berkata, ya Rob, ya Rob. Nah, istilahnya seperti itu ya. Ya Tuhanku, ya Tuhanku. Lalu kata Rasulullah, wa ma ta'amuhu haramun ya. Sementara yang dimakannya itu haram. Wa mashrabuhu haramun, yang dia minum haram ya. Wa malbasuhu haramun ya, lalu pakaiannya pun haram gitu ya. Wa gudiya bil haram ya, dan segala sesuatu yang disukannya haram, dia suka bermaksiat segala macam. Lalu kata Rasulullah ya, fa anna yustajabu li zalik, lalu bagaimana Allah akan memperkenankan doanya. Jadi secara logikanya ya, kalau kita melanggar perintah Allah gitu, bermaksiat, Allah nyuruh kita makan yang baik ya, dari yang halal kita mengambil yang dari yang haram, lalu kita minta kepada Allah gitu,
bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan permintaan kita? Ya, nah ini yang berikutnya. Ya, saya ingin mempercepat saja. Ini syarat dikabulkannya doa ikhlas karena Allah. Nah ini panjang hadisnya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya. Ada tiga pemuda yang terkurung di dalam gua ya. Lalu gua tersebut tertutup batu. Lalu mereka berdoa kepada Allah. Yang pertama itu berdoa karena sudah menjaga orang tuanya yang renta, lalu bilang, ya Allah, aku ini karena ikhlas kepada Engkau sampai ditunggunya sampai ibunya tidur, walaupun anaknya menangis nggak mau dikasihnya susu. Ya, kalau Engkau redho ya Allah, bukalah pintu gua ini. Lalu terbukalah sedikit. Yang kedua, ya ada yang dia itu suka sama perempuan, dikumpulkannya uang untuk berzina dengan perempuan tersebut, tapi karena diingatkan untuk takut kepada Allah, karena dia takut kepada Allah, ikhlas karena Allah takutnya, sehingga dia tidak mau lagi melakukan kemaksiatan tersebut, maka ya dia berdoa kepada Allah, ya dibukakanlah pintu tersebut, pintu gua, tinggal 2/3-nya. Yang terakhir ada orang yang bermuamalah, lalu dia ikhlas gitu ya, harta yang dikembangkan dari dana orang tersebut sampai besar dikasihkannya, ya maka terbukalah doa. Nah ini adalah bukti bahwasanya ikhlas itu karena kita berbuat karena ikhlas kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Ya sudah jelas ya, kalau kita berbuat ikhlas karena perintahnya, taat padanya, maka Allah pasti akan mengabulkan perbuatan kita. Nah ini dalam surat Al-Anbiya ya, syarat dikabulkannya doa, orang yang bersegera dalam kebaikan, yusarri'una fil khairati ya, wa yad'unana ya, lalu mereka berdoa kepada kami dalam keadaan apa? Khauf dan raja, ya, harap dan cemas. Ya, dan itulah orang-orang yang khusyuk. Jadi syarat dikabulkannya doa tersebut bersegera kepada kebaikan. Kalau minggu lalu saya sudah cerita manusia itu terbagi ya, muslim itu ya, ada yang tidak peduli, ada yang setengah-setengah, ada yang bersegera dalam kebaikan. Maka orang yang bersegera dalam kebaikan itu insya Allah akan dikabulkan doanya. Nah, khusyuk ini ya sampai menangis dan memelas, nih yang terakhir ya. Firman Allah ya, wa yakhiruna lil asqani yabquna ya, wa yaziduhum khusu'a ya, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Jadi berdoa tersebut ya, khusyuk tersebut sambil menangis. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dikabulkan doanya, berusahalah menangis dalam berdoa. Jadi kalau guru saya mengajarkan, kalau nggak mampu menangis, pura-pura menangis. Ya, nggak mampu menangis, pura-pura menangis. Karena Allah tuh senang hambanya tuh merengek kepadanya, meminta kepadanya. Ya, karena kalau hati kita itu sombong gitu, ada marah sama Allah, mungkin agak susah untuk menangis. Ya, tapi kalau kita paham hakikat siapa Allah gitu, kita akan gampang untuk menangis dalam berdoa. Ya, jadi kalau nggak mampu menangis ya pura-pura menangis, itu pura-pura ini kita minta kepada Allah. Dan itu sebenarnya yang diminta oleh Allah ya, penghambaan. Nah ini harus kita pahami. Memang kita tuh berpikir kita tuh punya daya tawar kepada Allah, itu kan aneh ya. Itu nggak memahami hakikat siapa kita. Maka Allah menyatakan yang nggak mau berdoa kepada itu yastakhbiruna, itu menyombongkan dirinya ya, dalam apa? Fi ibadati ya, dalam beribadah kepada Allah. Ya, jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silakan Bapak Ibu rahimahullah. Alhamdulillah ya, ada Pak Anggun, ada Sultan. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Halo, Assalamualaikum. Salam Pak Anggun.
Ya, Ustaz, mau menanyakan beberapa hal ya terkait tentang pelaksanaan doa sendiri, Ustaz. Karena pemahaman saya dan mungkin pemahaman banyak orang, doa itu seakan-akan menjadi satu aktivitas khusus, misalkan habis sholat, ya. Walaupun tidak setiap sholat pun kita berdoa, ya. Karena ya, itulah terburu-buru dan seterusnya. Nah, apakah memang doa itu tadi dikatakan doa itu bisa setiap saat, setiap waktu? Apakah misalkan Ustaz, kita sedang beraktivitas atau kemudian kita ucapkan zikir-zikir atau misalkan kayak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal, apakah itu bagian dari doa yang tadi atau memang harus ada event khusus berdoa? Karena juga pernah Ustaz di salah satu diskusi agama, ya ada salah satu orang Ustadz mengatakan yang dicontohkan Rasul itu setelah sholat itu berzikir, bukan berdoa. Ya. Berdoa itu kapan? Berdoa itu katanya ada waktu-waktu dia tertentu, misalkan sepertiga malam terakhir ketika sujud, tapi tidak ada setelah sholat. Itu yang pernah saya dengar dari salah satu Ustadz. Nah, yang berikutnya Ustadz, tadi dikatakan kita berdoa ikhlas karena Allah. Padahal kalau kita berdoa, kita kan justru mengharapkan sesuatu, Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz ya di satu sisi mengharapkan, jadi tapi ikhlasnya itu kan agak kontradiksi, Ustaz, ya. Mengharapkan sesuatu kepada Allah, tapi kita doa karena kan membutuhkan sesuatu, Ustaz. Ya, apapun bentuk kebutuhan kita itu. Nah, sebenarnya satu sisi kata ikhlas. Nah, itu gimana Ustaz menghubungkan antara butuh sementara kita juga harus ikhlas, Ustaz? Itu mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, yang terakhir ini tolong diulang lagi Pak Anggun. Ya, kan katanya kita salah satu syarat berdoa itu kan ikhlas karena Allah, Ustaz. Sementara kita berdoa justru karena kita butuh sesuatu dari Allah. Nah, bagaimana menghubungkan dua itu antara butuh tapi juga ikhlas, itu Ustaz. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Jadi yang pertama, ya, kaidah berdoa tersebut dalam setiap keadaan, setiap kesempatan. Tentu yang paling, ya, tentu ada yang afdal, ya, yang diutamakan dalam keadaan bersuci, ya, di dalam keadaan sesudah sholat, terutama dalam sujud. Ya, dalam sujud itu berdoanya harus dalam bahasa Arab, ya, dalam doa-doa yang sesuai dengan ini. Tapi secara kaidah umum berdoa itu tadi bisa kapan saja. Tadi yang sudah saya sampaikan, bisa kapan saja, di mana saja, ya, dalam keadaan terjepit. Kan nggak mungkin pula kita dalam mobil tersebut atau di atas pesawat itu guncang. Kita belum berwudu lagi kan. Wah, lalu kita nggak berdoa, itu kan nggak ini. Nah, kaidahnya ini harus kita pahami dulu dalam kita memahami. Ini banyak yang jadi masalah, ya. Jadi ada kaidah yang sebenarnya itu nggak ada dalam masalah kaidah usul. Apa itu kaidahnya? Kalau karena kasiran la sabaguna ilahi. Andai hal kalau itu baik, niscaya Nabi pasti dan para sahabat melakukannya. Tapi karena nggak baik, Nabi tidak melakukannya. Jadi berpikir bahwasanya kalau Nabi tidak melakukannya, maka itu tidak boleh kita lakukan, gitu. Nah, di sini kita harus memahami apa yang disebut dengan syariat. Syariat itu adalah kitabus syar'i, ya. Dan juga kitabus syar'i itu perintah syariat yang mana diperintahkan oleh pembuat syariat tadi, gitu. Ya, para ulama menetapkan seperti itu, gitu. Ya. Nah, Nabi itu adalah rasul. Beliau menyampaikan kitab tadi. Ya. Tapi sebagai rasul beliau juga sebagai manusia. Jadi tidak semua, jadi telah ditetapkan mana yang perintah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, dan mana yang haram. Nah, para ulama nih, makanya kalau saya terus terang, ya, merujuk kepada ulama mazhab, ya, nggak melompat aja langsung kepada ini salafus saleh lalu kita terjemahkan sendiri. Saya nggak itu, karena para ulama mazhab ini mereka punya kaidah metodologi dalam menetapkan sesuatu. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, sebagai contoh, ya, Rasulullah itu tidak pernah, ya,
berzikir tuh pakai tasbih. Emang nggak pernah. Rasulullah itu pernah membiarkan ada orang gitu ya yang bertasbih itu dia mengumpulkan batu, dihitungnya batu tersebut karena dia nggak mampu beritu. Jadi bertasbih pakai itu gitu. Dan Rasulullah tidak membiarkan gitu, diam saja gitu, tidak bilang. Ya. Ini harus kita pahami bahwasanya tidak semua yang banyak hal yang tidak lakukan Rasulullah, tapi itu jatuhnya mumbah, sunnah atau haram sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Paham maksudnya? Di sini harus kita paham gitu. Sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Ya. Ini biar diperjelas karena kalau tidak dikaji ini akan berulang terus gitu. Ya. Ini nggak pernah lakukan Rasulullah, jadi kita nggak boleh melakukannya gitu. Ini yang harus jelas terlebih dahulu pemahaman ini. Jadi kaidah yang namanya kaidah at-tarku yadullu ala tahrim gitu ya. Bahwasanya kalau nggak diadakan Rasulullah kita nggak boleh mengadakannya juga gitu ya. Itu salah ya. Karena kaidah syariatnya sudah jelas. Syariat itu sudah jelas mana yang haram mana yang ini. Contohnya ya. Jadi harus merujuk kepada syariat, nggak langsung kepada hadis-hadis lalu kita tafsirkan sendiri gitu. Tidak. Hadis-hadis itu pun juga ada kedudukannya. Ya. Jadi balik ke sana terlebih dahulu gitu ya. Jadi berdoa ya. Berdoa itu boleh kapan saja gitu. Di mana saja ya. Karena itu adalah hakikat mukhul ibadah. Bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang afdal. Pertama, doa itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Ketika sedang sujud, karena itu paling dekat kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terlebih dahulu ya. Doa itu boleh dalam keadaan khusus, kita siapkan pakaian kita bersih ya. Tengah malam tahajud kita gitu kan, pakai harum-harum. Ya, lalu kita meminta kepada Allah, menangis segala macam. Yang boleh. Ya, dan itu lebih baik. Nah, jadi ada yang afdalnya. Tapi doa itu adalah setiap saat karena bentuk penghambaan kita pada Allah. Sekarang pun berdoa, ya Allah ini lancarkan. Saat selesai nanti ya Allah berilah hidayah bagi yang mendengarkan. Nah, seperti itu. Sebelumnya juga ya Allah mudahkanlah ucapan-ucapan, mudahkanlah akal. Ya. Seperti itu kita harusnya berdoa karena itulah bentuk penghambaan kepada Allah. Karena itu adalah perintah. Enggak berdoa kita jadi haram. Nah, itu yang pertama ya Pak Anggota insyaallah ya. Karena memang khitab ya, dia adalah perintah yang harus dilaksanakan. Yang kedua, ya. Jadi masalah ikhlas dan mengharapkan, ya, masalah ikhlas dan mengharapkan. Ikhlas itu adalah berbuat karena Allah. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang ikhlas lah. Ya, mana ihsan ya. Jadi amal yang diterima Allah itu adalah amal yang ihsan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang ihsan ya, ahsanu amala ya. Ahsanu amala itu syaratnya adalah ikhlas dan shawab ya. Ikhlas dan benar gitu, sesuai dengan syariat ya. Nah, ikhlas itu mengharapkan ridho Allah. Jadi ikhlas itu mengharapkan ridho Allah dan itu tidak ada hubungan dengan fitrah. Maksudnya gimana? Ikhlas itu berbuat karena Allah. Berbuat karena Allah. Mengharapkan ridho Allah. Jadi misalkan kita berdoa karena harap kepada Allah dan memahami karena kita itu makhluk, Allah itu Khalik, itu sudah ikhlas sebenarnya. Jadi nggak bertentangan antara ikhlas dan mengharapkan gitu. Ya Pak Anggun, jadi makna ikhlasnya terlebih dahulu harus kita jelaskan. Ya. Jadi suatu yang salah mengharap ikhlas itu bertentangan dengan keadaan kita yang membutuhkan Allah, tidak. Ya, yang tidak ikhlas itu malah tidak merasa membutuhkan Allah. Itu tidak ikhlas sebenarnya. Ya, jadi kalau kita itu merasa membutuhkan Allah, Allah itu adalah kalau kita ikhlas. Itulah hakikatnya gitu. Ya, jadi kita meminta kepada Allah karena Allah itu zat yang maha kaya, kita itu adalah zat yang maha lemah, kita itu maha kekurangan, kita itu butuh, itu sudah ikhlas. Itu pemahaman ikhlas gitu. Ya, nanti insyaallah minggu depan kita masuk pada ikhlas insyaallah. Ya, kepada ahsan ya.
ihsan dalam beramal. Karena itu termasuk ikhlas, pembahasan itu penting sekali. Karena banyak kita yang salah paham tentang hakikat ikhlas. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya dengan karena kita terbutuh, itu insya Allah ikhlas, nggak lepas dari ikhlas itu. Karena itu hakikatnya memang seperti itu gitu. Jadi persepsi ikhlas itu yang terlebih dahulu harus kita dudukkan sehingga kita nggak salah-salah. Gitu Pak Anggun, insya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Silakan dielaborasi lagi gitu ya, karena tadi saya yang kedua itu agak kurang paham, makanya karena pemahaman ikhlas itu seperti itu ya. Pemahaman ikhlas yang sekarang itu mungkin saya juga bingung kenapa ikhlas itu bisa bertentangan karena kita minta kepada Allah. Mohon dielaborasi, silakan. Ya, saya kira cukup jelas Ustaz. Iya, insya Allah. Ya, insya Allah khair Ustaz. Syukran Pak Anggun ya, alhamdulillah. Ya. Enggak, jadi ikhlas Bapak Ibu rahimakumullah nanti kita akan bahas minggu depan ya, tapi itu perlu kita dudukkan karena banyak kita yang salah. Ya, amal yang diterima Allah itu ya amal yang ikhlas, nggak ada lagi yang lain. Dan ikhlas tersebut ya mendudukkan Allah sebagai Al-Khaliq ya. Kita ini sebagai makhluk. Nah, mendudukkan Allah sebagai Al-Khaliq, kita sebagai makhluk. Itu sudah ikhlas insya Allah. Jadi saya kemarin Jumat malam ya ada pengajian sekitar pemuda di sini gitu. Kebetulan membahas tentang ihsan tersebut. Ya, lalu ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana caranya kita ikhlas? Kadang-kadang kita marah, kadang-kadang ikhlas itu kan berbuat karena Allah. Ya. Lalu saya bilang ikhlas itu tidak menghilangkan fitrah kita sebagai manusia gitu. Nggak menghilangkan. Ikhlas itu berbuat karena Allah itu ya apa yang diperintahkan Allah kita kerjakan. Jadi ikhlas itu mengalahkan hawa nafsu kita gitu. Jadi misalnya kita ini pengen marah gitu ya. Tapi marah itu sebenarnya bukan marah yang baik. Ya, lalu kita kalahkan marah kita karena kita ingin ridha Allah, itu ikhlas. Kita misalkan ingin bermaksiat gitu. Maksiat itu kan keinginan, fitrah manusia itu. Ada ingin hawa nafsu. Tapi lalu hawa nafsu kita itu kita bawakan kepada sesuai dengan syariat. Lalu kita kalahkan hawa nafsu yang buruk. Kita bawa kepada hawa nafsu yang baik. Itu sudah ikhlas. Ya. Karena takut kepada Allah. Nah, ya itu sudah ikhlas. Meminta kepada Allah karena kita lemah, karena kita butuh, itu sudah ikhlas gitu. Jadi tidak berlawanan dengan fitrah kita sebagai manusia, insya Allah ya. Dalam kata fitrah manusia itu yang nggak akan mati gara-gara ikhlas ya. Cuman kita tundukkan, ya, kita tundukkan sesuai dengan aturan Allah. Jadi memang ikhlas itu memang kadang-kadang harus dipaksa ya. Kita mau melaksanakan sesuatu, misalnya berdakwah, ya, berdakwah itu menyampaikan menyampaikan yang al-haq, kita takut sama orang-orang banyak, gitu. Tapi kita sampaikan juga karena takut kepada Allah. Gitu. Tapi rasa takut kepada orang itu tetap ada. Nah, tapi kita kalahkan karena takut kepada Allah, itu sudah ikhlas. Jadi tidak mematikan kita sebagai manusia. Gitu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin sampai di sana udah jam 7.30. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, kita ada lagi sebenarnya satu lagi pertanyaan. Ada Ustaz. Silakan Putri. Bismillah. Ustaz, kalau misalnya pas sujud itu kita doa tapi dalam hati pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Ustaz? Boleh, itu alternatif karena kita tidak bisa pakai bahasa Arab. Iya. Terus satu lagi Ustaz, kalau kita baca doa, terus misalnya kalau misalnya kita mau presentasi, terus kita baca doa dulu kan, Rabbi shrah li sadri wa yassir. Itu kita harus baca dulu nggak aturannya, misalnya kayak memuji Allah dulu ya. Itu kalau bisa ya. Tapi gitu. kalau enggak ada masalah, langsung aja minta kepada Allah. Kan itu kan. Ini qarib kata innani qarib. Sungguhnya aku ini dekat kata Allah. Jadi nggak misalnya kalau mau buru-buru langsung Rabbi shrah li aja langsung. Boleh. Tanpa memuji Allah dan salawat gitu. Biasanya aturannya itu enggak? Lebih bagus memuji Allah dan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala kan gampang. Alhamdulillah dengan Allahumma sholli ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya seperti itu. Ya. Iya, Ustaz. Satu lagi boleh Ustaz, ada ini penting banget, ada nanya dia ada masalah sama orang tapi dia udah maafin. Tentang ikhlas juga lah Ustaz, mungkin walau alam ikhlasnya ikhlas
awam orang memahami gitu. Katanya dia udah maafin tapi dia nggak mau ketemu. Apakah itu saya boleh kayak gitu katanya gitu. Jadi kalau bisa dikurang-kurangin aja ketemu lihat orang itu, takutnya ingat lagi salahnya gitu loh, apa forgive but not forget. Itu Ustaz. Gimana Jadi Ustaz? ya itu satu topik khusus lagi nanti kita akan bahas ya. Jadi nanti kita bicara ikhlas nanti minggu depan Bapak Ibu rahimahullah. Jadi ikhlas itu memang mengalahkan hawa nafsu kita ya. Jadi kita memaafkan orang itu ya apa? Ya, kalau dia minta bantuan kita tolong gitu ya. Jadi tidak memutuskan ini. Kalau ketemu tetap senyum. Walaupun dalam hati kita sebenarnya kita harus berhati-hati ya. Orang ini pernah dulu mencelakai saya gitu. Sudah saya maafkan ya, tapi saya berhati-hati itu boleh gitu ya. Tetapi tidak memutuskan hubungan silaturahmi itu aja sebenarnya. Nah, seperti saya bilang bahwasanya manusia tersebut punya perasaan, tapi perasaan itu dikalahkan. Ya, jadi sebenarnya kita tuh kayak gini semua sama ya. Kita ini punya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu ya ada setan yang mewas-was. Maka dia akan hidup terus untuk keburukan. Tapi kadang kita punya akal ini kita sandarkan kepada syariat. Nah, yang dalam hati kita ini ada keburukan, tetapi karena kita punya syariat, yang keluar itu adalah kebaikan. Nah, keluarnya ini yang tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Dia datang, kita cemburu, malah diajak kelahi. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Ya, tapi yang perasaan tadi itu tidak akan hilang. Ya, kita berhati-hati itu boleh. Tapi sering-sering nggak ketemu, kalau dapat janganlah. Ya itu susah itu ya. Susah ikhlasnya ya. Jadi ikhlas memang. Jadi ini ada batasnya gitu. Jadi ikhlasnya itu mungkin di sini, mungkin bisa jatuh ke bawah gitu, atau belum ikhlas banget gitu ya. Ya, jadi memang saya juga ada yang seperti itu. Jadi dulu saya pernah diancam orang ya, karena keluarga sendiri diancam di segala macam. Lalu saya ngadu sama ustadz saya ya, nanya sama guru lah. Saya itu bilang, gimana keadaannya? Saya gini Ustaz, diancam sudah hampir di ini ya, masalah inilah, masalah duniawi lah. Lalu bilang, yang pertama nggak boleh memutuskan hubungan silaturahmi itu pertama. Yang kedua, karena ada doror ya, doror itu keburukan sampai mengancam nyawa. Jadi nggak apa-apa kita yang nggak harus. Jadi dulu saya biasa datang bawa buah segala macam, tapi ada juga manusia ya, sudah kita kayak gitu itu keburukannya tetap keluar ya. Lebih kalau masalah dunia gitu. Sudah bawa buah, bawa hadiah segala macam, tapi hatinya itu enggak ini. Nah, kita nggak harus, jadi dia bilangnya kayak gini ya, Ustaz Adi nggak harus duluan yang kayak gitu, biar dia datang. Kalau dia datang minta bantuan, bantu. Nah, itu benar. Setelah berapa lama gitu, nelpon, nggak ada kabar, sorenya minta bantuan gitu. Saya bantu nggak ini. Apanya seperti itu. Tetap saya ini. Cuma saya yang duluan nongol-nongol enggak gitu ya. Tapi kalau dia datang, minta bantuan kita bantu. Saya dengar ada kabar, ya ada yang meninggal, saya datang takziah, ziarah, ngasih bantuan. Nah, itu yang ini. Jadi hati kita tuh memang ini ya. Tapi yang keluar itu karena syariat. Saya datang tuh karena Allah, walaupun berat, gitu. Walaupun saya takut kadang-kadang. Ya sekarang nggak takut lagi. Karena setelah saya datang bantu segala macam, dianya yang jadi tunduk ya. Itu ya Allah yang berikan seperti itu. Dan itu beruntung karena kita punya guru ya untuk bertanya ya. Karena kalau secara pribadi mungkin kita nggak mau ya. Makanya saya tanya sama ustadz saya gitu. Secara pribadi mungkin nggak mau gitu ya. Tapi karena kita punya ustadz yang mengacu kepada syariat, ya kita taatlah nasihat guru ya. Itu saya laksanakan. Dan itu Masya Allah. Dianya yang jadi tunduk sekarang gitu. Oh Masya Allah ya. Jadi kayak gitulah kalau kita taat kepada syariat. Jadi kayak gitu Putri ya. Iya Ustaz. Oh, boleh koreksi Ustaz, kalau nggak salah Rasul sallallahu alaihi wasallam sama Hindun ya. Ya, itu kan beda ya. Jadi memaafkan pada Hindun dan Islam, betul nggak Ustaz? Betul. Tapi ya nggak sering-sering ketemu gitu. Benar itu. Ya. Karena membunuh paman beliau kan, tapi ya. tidak berarti ini gitu. Karena Hindun itu dulu benci kan, sekarang Hindun itu jadi cinta gitu. Iya betul. Ya. Betul. Nah, ini yang itu. Islam nggak gitu. Jadi kalau kita nggak boleh memutuskan hubungan silaturahmi. Kita sendiri yang mutus nggak mau ketemu. Nah itu yang tidak boleh. Iya Ustaz. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz.
Para Jazakallah sekalian, khair. maaf, saya ada acara lagi nih. Saya barusan sudah ditelepon. Biasanya yang ada yang ngaji lagi insya Allah ya. Jadi jam 7.30 itu datang biasanya itu nelpon. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mohon maaf karena ini undangannya udah saya siapkan hari Jumat, cuma saya lupa ngasih ke grup hari Jumat itu. Jadi bisa lihat gitu. Kita tutup dengan menampun kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, 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 dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama, Jangan lupa Bapak Ibu. ya Izin teman-teman. ya. Ya Ustaz.